Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Suma Family. Kali ini sobat Kang Suma masih berada di situ Cilencah ya. Saya akan mengajak semua sobat Kang Suma untuk naik perahu wisata mengelilingi situ Cilencah yang di seberang sana ya. Nanti kita akan mampir untuk berwisata di kebun stroberi, murbe, tomat. Lupa saksikan terus YouTube channel Kang Suma Family. Explore apapun akan disajikan di sini sampai Anda mengetahui informasi-informasi yang sedang terjadi. Perjalanan kita dimulai dari depan villa kita ya, Villa Cilencah Camp ya. Kita menyewa perahu wisata dengan seharga Rp200.000 ya. Kita diajak keliling untuk berputar mengelilingi situ Cilencah ya. Ini maksimalnya adalah 10 orang ya. Ini kita isi sekitar 8 orang. Lepas kita dari depan ya camp kita, yaitu situ Cilencah Camp, kita dibawa menggunakan perahu wisata untuk mengelilingi wilayah situ Cilencah di sini. Dan sambil kita melihat ada bermacam-macam ya camp atau glamping atau tempat untuk camping yang memang disediakan untuk Anda para pecinta camp ya. Itu terlihat ya berbagai macam ya yang disuguhkan untuk camp atau untuk nginap. Kita tinggal pilih lokasinya. Memang danau buatan situ Cilencah ini menjadi ikon wisata Pengalengan yang senantiasa memancing rasa ingin tahu. Keindahan saja tidak cukup untuk memuaskan rasa kagum dan keingintahuan wisatawan yang menjumpainya. Tuh lihat ya, ada berbagai macam penginapan di sini. Sekilas tidak ada yang istimewa dari danau buatan ini ya. Situ Cilencah dibuat puluhan tahun lalu, bahkan ketika Indonesia belum merdeka. Seperti yang dihimpun dari berbagai sumber, situ Cilencah dahulu hanya sebuah kawasan pribadi berupa hutan belantara milik seorang Belanda bernama Kuhlan. Tak ada yang tahu persis tentang Kuhlan. Namun ada segelintir orang yang mengatakan bahwa ia adalah Willem Hermanus Hoogland, pemilik Boerderies NV Alamak. Ia adalah seorang kaya raya pemilik lahan di Pengalengan pada masa tersebut. Kala itu Kuhlan tinggal menepi di Pengalengan. Namun demi alasan memenuhi kebutuhan listrik dan cadangan air bersih untuk warga Bandung, akhirnya kawasan tersebut kemudian dijadikan danau atau situ. Pembangunan danau ini cukup lama ya, yaitu sekitar 7 tahun. Itu tepatnya sejak tahun 1919 hingga 1926 silam. Tempat wisata di Pengalengan ini dibangun dengan membendung aliran sungai Cilencah yang menjadi suatu alasan penamaan danau buatan ini karena diberi nama dahulu yaitu Dampulo. Konon pembangunan situ Cilencah ini dikomando oleh 2 orang pintar yang dikenal sebagai Arya dan Mahesti. Di bawah komando kedua pria tersebut, wisata Pengalengan ini dibangun dengan menggunakan alat penumbuk padi atau yang dikenal dengan pula sebagai halu atau alu. Ya, kamu tak salah baca ya, yaitu dengan alu. Entah apa alasan, tapi warga setempat justru lebih memilih alu ketimbang alat berat atau cangkul untuk menyelesaikan danau buatan tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa legenda situ Cilencah selalu menarik dan terasa misterius bagi penikmat alam dan budaya. Secara logis nampak tidak masuk akal kan? Bagaimana bisa danau seluas 1.400 hektar dengan kedalaman 17 meter dibuat dengan menggunakan alu selama 7 tahun? Sampai saat ini jawaban pertanyaan itu masih menjadi rahasia dan belum bisa terungkap. Dahulu pula pembangunan ini setelah selesai langsung dijadikan sebagai tempat wisata oleh orang-orang Belanda pada masa itu ya. Wisata biasanya datang ke danau untuk berenang, sekedar menaiki perahu untuk berkeliling, dan juga untuk menikmati keindahan situ Cilencah ini.
yang sekarang memang sudah dikemas lebih apik ya, yaitu dengan di pinggir-pinggir situ sudah banyak kita jumpai yaitu glamping ataupun camp-camp ataupun villa-villa untuk bermalam menikmati Situ Cilencah ini. Selain itu di semua masing-masing villa Cilencah ini juga menyediakan ya berbagai wisata, yaitu seperti arum jeram ya, naik perahu, rafting ya, ataupun oh ya, sejarah dulu juga pernah dilaporkan pada sebuah kapal Belanda tenggelam ya, yaitu dengan membawa orang-orang Belanda yang berwisata keliling danau ini, dan bangkai kapalnya itu baru ditemukan pada tahun 2015 lalu ya, setelah beberapa tahun baru ditemukan ya, dengan panjang kapal 1,8 meter yang bobotnya sekitar 500 kg terbuat dari logam. Kapal itu kemudian disimpan di Campground Citere. Hal ini semakin memperkuat legenda bahwa Situ Cilencah ini dianggap sebagai cerita-cerita konon. Lalu mitos yang dulu juga yaitu terdapat peserta pemain wayang dengan sinden dan penabuh yang dikabarkan tenggelam di dalam danau. Cerita ini merupakan yang paling ramai dan paling sering diceritakan. Namun pada saat ini suara itu sudah jarang terdengar. Salah satunya adalah karena kawasan ini sudah mulai ramai baik oleh warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Situ Cilencah ini. Lalu terdapat lagi mitos yang kedua, yaitu siluman dongkol dan lulun samak, yang menurut cerita warga siluman lulun samak memangsa korbannya dengan cara menggulung seperti samak atau tikar yang digulung, sementara siluman dongkol memiliki wujud berkepala kerbau. Meskipun begitu, kabarnya kini pun sudah pindah rumah, yaitu ke Situ Bagedit dan Situ Patenggang. Lalu ada mitos pula yang itu tidak boleh didatangi oleh warga Garut, bahwa apabila ada warga Garut yang kesini, yaitu sebuah kisah menceritakan tentang sosok penguasa danau yang bernama Abah Suta pernah bermusuhan dengan orang Garut. Kabar pengusahaan tersebut kemudian menimbulkan efek dendam, yang itu menyebabkan kalau orang Garut atau keturunannya tidak diperbolehkan menyeberang atau bahkan datang ke Situ Cilencah. Menurut mitos yang beredar, apabila pantangan itu dilanggar, maka Abah Suta akan murka. Ketika Abah Suta murka, perahu yang digunakan warga Garut akan tenggelam. Meskipun begitu, pada kenyataannya pada saat sekarang ini banyak orang Garut yang berlibur ke Situ Cilencah ini. Maka mitos ini seakan menambah lengkap kesan mistis dan yang beredar di masyarakat ya. Tapi dengan banyaknya beredar mitos atau mistis di Situ Cilencah ini yang berada di ketinggian 1550 mdpl, legenda Situ Cilencah yang misteris ini tidak menghambat keinginan banyak wisata untuk mencicipi begitu indahnya pesona landscape alam indahnya yang dikelilingi pepohonan rindang, kebun teh, serta hawa sejuk yang meliputinya justru menyempurnakan nuansa danau yang syahdu. Ditambah lagi terdapat jembatan cinta yang menjadi penghubung antara desa Pulau Sari dan Wanasari yang menambah elemen menarik dalam legenda Situ Cilencah. Di luar dari legenda Situ Cilencah ini, mitos dan misteri di dalamnya, tempat wisata ini memang sangat menarik untuk dikunjungi. Landscape yang indah ditunjang dengan berbagai aktivitas seru dan akomodasi yang nyaman bikin Situ Cilencah menjadi selalu buruan para wisatawan. Dan kamu pun berwisata di sini bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti outbound, flying fox, rafting, arum jeram yang menuju di Sungai Parayangan. Tuh kita lihat banyak destinasi-destinasi ya, villa atau glamping yang bisa dinikmati dan bisa untuk digunakan para wisatawan. Selain hanya menikmati suasana indahnya Situ Cilencah, dan juga bisa ya menikmati malam pergantian harinya di Situ Cilencah ini.
Situ Cilencah ini mempunyai panorama alam yang unik ya, karena dikelilingi ya, bisa dilihat tuh oleh gunung dan dihimpit oleh 2 perkebunan teh PTPN. Hal ini menjadi sangat sempurnanya objek wisata yang paling diminati di Bandung. Berbagai macam kegiatan dan rekreasi di sini disediakan banyak sekali ya oleh penyelenggara dan oleh pengelola Situ Cilencah. Penginapan di Situ Cilencah juga sangat banyak konsepnya ya. Di antaranya ada villa, hotel, camping ground, homestay, kotek, dan yang lagi trending yaitu camper van ya. Nah, ini kita ketemu tim Arum Jeram yang ingin menuju ke Sungai Palayangan ya. Tuh, itu dari salah satu penyelenggara rafting. Nah, tuh gunungnya ya. Sekarang kita akan menuju ke kebun ya, itu stroberi dan arbe. Kita bisa memetik langsung, menikmati stroberinya dan arbenya yang segar dan manis langsung dari tanamannya ya. Oh ya, untuk masuk ke taman kebun arbe dan stroberi ini kita dikenakan biaya masuk Rp10.000 per orang ya. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya sambil memetik, makan di tempat itu gratis ya, sepuasnya. Tapi ingat ya, tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang itu kita harus membelinya. Nah, ini adalah merupakan tanaman stroberi. Ya, kebetulan di sini kita memilih ya, karena pagi tadi punya dari petaninya sudah dipanen ya. Tuh, pohonnya bisa dilihat ya. Dia menggunakan karung polybag begitu ya. Nah, itu di seberangnya itu ada tanaman jeruk ya, jeruk lemon ya. Tuh, jadi sepanjang jalan ini semua merupakan tanaman, ini tanaman arbe ya. Tanaman arbe ini juga kita milih yang berbuah merah. Nah, ini sebelah kiri ini tanaman tomat ya. Tuh, lihat tomatnya banyak sekali ya, tapi belum dipanen ini ya, karena masih banyak yang hijau. Nah, ini ada lagi tanaman stroberi ya. Tuh, jadi penduduk di sini itu profesinya sebagai petani ya, petani sayuran, arbe, stroberi, dan sayur mayur ya. Oke, setelah kita puas melihat tanaman stroberi, arbe, dan mencicipinya, lalu kita kembali naik perahu untuk keliling kembali dan ingin menuju ke villa atau glamping camp kita di Cilencah Camp. Nah, tuh di sebelah timur kita dikelilingi oleh gunung ya. Nah, ini merupakan kota wisata ya, itu tanaman ya yang tadi kita lewat. Itu sepanjang itu ada tanaman arbe, ada sayur mayur, ada cabai, ada tomat ya, dan masih banyak lagi sayur mayur yang dipelihara dan memang untuk dikonsumsi dan dijual ya ke masyarakat umum. Ini permukaan sungai belum begitu tinggi ya, karena memang masih kemarin itu kemarau panjang ya, jadi airnya susut atau surut, tetapi tidak surut signifikan ya. Airnya juga masih kelihatan deras dan masih
dalam sekali ya, di pinggir saja informasi dari tukang perahunya itu sekitar 10 meter ya. Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya Kang Soma Family. Pokoknya bila Anda berkunjung ke Pengalengan, jangan lupa ya menginap dan cari camping ground atau camp atau camping di area situ Cilencah ya, yang suasananya asri, cuacanya sejuk ya, dan dingin tentunya. Kalau pagi juga dan malam masih berkabut full ya. Oke, sampai di sini dulu ya, sobat Kang Soma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata, bye bye.